satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Bersama-sama kita awali persekutuan doa pada malam hari ini di masa Advent Natal yang pertama dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita pujikan saat ini sebuah pujian bagi namanya, nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor keempat, bait pertama dan bait yang keempat, Hai Mari Sembah.
kita mengawali dengan sebuah litani pembukaan pada malam hari ini dengan demikian. Ya Yesus Tuhan kami, kedatangan-Mu sungguh kami rindukan. Engkaulah tamu agung dalam rumah kami, karenanya kami tidak hanya membersihkan rumah kami secara fisik, tetapi kami juga berupaya senantiasa membersihkan rumah jiwa kami supaya kami layak menyambut kedatangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir dalam rumah, raga, dan jiwa kami. Ya Tuhan, kami pun bersuka cita Engkau menghampiri rumah kami. Rumah kami memang hanyalah rumah sederhana. Kami sangat bahagia tinggal di dalamnya, karena kami berusaha membangun dan memeliharanya dengan cinta yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kiranya Engkau bersedia tinggal bersama kami di rumah sederhana ini. Nyanyian pujian Kidung Jemaat nomor 18, bait pertama dan ketiga, Allah hadir bagi kita di rumah kita bersama. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus yang Tuhan umat-Mu. Saat ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita hendak membaca dan merenungkan sabdanya. Terlebih dahulu kita berdoa. Karya agung-Mu boleh kami rasakan pada saat ini, yang menghantarkan kami pada situasi saat ini, di tengah pandemi yang boleh kami alami. Saat ini kami diingatkan kembali agar selalu dekat kepadamu, ya Tuhanku yang kami sembah. Di dalam persekutuan doa malam hari ini, kami secara sungguh-sungguh meminta perlindungan dan pertolongan daripada-Mu, agar kami di tengah kehidupan yang tidak pasti ini dan penuh kekhawatiran, kami saat ini bertekuk lutut di hadapan-Mu dalam sembah dan juga puja kami kepadamu di dalam pujian yang boleh kami haturkan, yang boleh kami nyanyikan dan kami kidungkan bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara kami, bahkan mungkin bersama dengan tetangga kami di sebelah kanan dan kiri. Dan saat ini kami mohon berkat-Mu tercurah atas kami, memberikan sebuah pengharapan di tengah ketidakpastian ini, membawa kesukacitaan pada saat ini melalui sabda-Mu yang abadi, firman-Mu yang nyata, yang juga hendak kami terima sebagai sebuah peringatan, mengingatkan kami, menegur kami, menyapa kami, dan memberikan kami sebuah penghiburan. Maka Tuhan, bersabdalah, kami benar-benar siap mendengarkannya, dan kami juga benar-benar bersedia mengerjakan dan melakukan firman-Mu pagi, siang, malam dalam kesetiapan hari kami.
kesiapan kami melakukan sabda-Mu kami lakukan pada saat ini dengan menanti firman-Mu. Mari Tuhan, bersabdalah Roh Kudus-Mu, kami minta menerangi setiap batin kami dan pikiran kami agar kami mengerti akan maksud-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan saat ini hendak kita bersama renungkan dalam 2 Petrus pasal ketiga. 2 Petrus pasal ketiga ayat 8 sampai 15. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15. Hendak bersama kita renungkan pada saat ini dan kita baca firman-Nya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekali lagi, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti biasanya kita hendak membaca beberapa paragraf yang sudah panjenengan terima dalam liturgi. Sudah diterima nggih? Baik melalui soft file maupun hard file yang sudah difotokopi dan disebarkan untuk panjenengan semua di rumah masing-masing. Yang secara soft file silakan buka kembali lewat HP sendiri-sendiri pastinya, ataupun bersama dengan anak panjenengan. Silakan buka liturgi yang sudah disiapkan saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita saat ini merenung 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. Akan saya awali satu paragraf, nanti akan berusaha saya kupas sedikit demi sedikit firman-Nya dan juga renungan yang sudah disusun oleh Lembaga Pengkaderan Pembinaan Sinode GKJ dan juga GKI wilayah Jateng, yang saat ini diberikan sebuah judul perenungan pada saat ini di PD yang pertama masa Advent Natal, yaitu menyambut Tuhan dengan sukacita. Menyambut Tuhan dengan sukacita. Berarti kita harus menyambut Tuhan secara sukacita. Nah, sukacita yang seperti apa yang perlu kita lakukan bersama? Jawabannya ada pada perenungan pada saat ini. Siapakah Yesus bagi saya? Pertanyaan yang boleh diawali pada saat ini. Siapakah Yesus bagi saya? Serempak kita akan menjawab bahwa Yesus adalah juru selamat saya. Jawaban yang sama juga dikemukakan oleh perempuan Samaria dalam Injil Yohanes pasal 4. Pegawai istana yang anaknya sakit, orang yang sakit di tepi kolam Bethesda, perempuan yang berzina, dan masih banyak lagi yang lain. Memang tidak seorang pun di antara kita pernah mengalami perjumpaan secara langsung seperti yang dialami oleh orang-orang tersebut. Akan tetapi, setiap dari kita pernah merasakan kasih keselamatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karenanya, ketika Yesus Sang Juru Selamat itu akan datang kembali ke dunia ini, maka sudah semestinya kita akan menyambut kehadirannya dalam sukacita penuh.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, perenungan pada saat ini kalimat yang pertama dikemukakan dalam sebuah liturgi yang baru saja panjenengan terima, mungkin kemarin juga baru hari ini. Kalimat pembukanya adalah siapakah Yesus bagi saya? Kira-kira bagi panjenengan siapakah Yesus? Ya, ada yang mengatakan Tuhan, pastinya. Ada yang mengatakan Mesias. Tetapi yang pasti jawaban pada saat ini, Yesus itu adalah juru selamat. Jawabannya sama. Ketika ada seorang Samaria yang saat itu sakit, menderita sakit, kemudian di kolam Bethesda, mohon maaf, ya, di Samaria, perempuan Samaria di Bethesda, kolam Bethesda, perempuan itu mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat. Nah, memang zaman itu enak ya ketemu Yesus, melihat Yesus secara pasti, secara nyata, secara gamblang, secara fisik, tatap muka gitu ya. Tidak melihat dalam cerita-cerita saja, dongeng-dongeng saja. Mereka sangat mudah untuk berinteraksi meskipun banyak penghalangnya pastinya pada saat itu. Tetapi saat itu ada sebuah interaksi yang luar biasa ketika bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Nah, saat itu ketika orang banyak melihat Yesus dan karya dan keselamatan yang boleh dilakukan, saat itu orang-orang menganggapnya sebagai Mesias atau juru selamat. Nah, meskipun pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita yang tidak secara langsung bertemu, kita selalu mendengar akan cerita Tuhan Yesus. Dari mungkin panjenengan yang percaya dari sejak lahir karena mengikuti orang tua, selalu diberikan sebuah pendidikan Kristiani, yaitu tentang Natal, Yesus bagaimana, dan sampai dengan sekolah minggu diajarkan Yesus seperti apa, kita merasakan akan kasih-Nya, berkat-berkat yang boleh kita terima. Dan kita juga pasti akan sama mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Yang sudah pasti Tuhan Yesus juga berjanji Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya secara nyata. Tentunya kita akan menyambut seperti halnya orang yang bahagia menerima tamu yang diharapkan. Kita menyambut secara sukacita yang penuh, tidak nanggung-nanggung, secara penuh. Kalau mungkin setiap tahun kita memperingati Natalnya, kita juga sangat-sangat euforia, semua dihiasi. Tetapi mungkin pada Natal tahun ini, ya sedikit ada keterbatasan untuk kita mengekspresikan, tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk menyambut kehadirannya dalam memperingati Natal. Nah, sukacita penuh harus kita nyatakan pada saat ini ketika menyambut Tuhan Yesus. Nah, sukacita yang seperti apa? Paragraf selanjutnya dan selanjutnya akan menguraikan apa yang patut kita kerjakan. Paragraf kedua akan saya bacakan untuk panjenengan semuanya. Sambutan sukacita yang kita berikan kepada Tuhan bukan sekedar sambutan yang meriah dan menarik. Sekali lagi, sambutan sukacita yang ingin kita berikan kepada Tuhan bukan sekedar sambutan yang meriah dan menarik. Sama halnya ketika kita sedang berkunjung di sebuah perbelanjaan, di mana ada begitu banyak ornamen atau hiasan indah dan berbagai macam hadiah atau berbagai macam makanan lezat. Bukan. Akan saya lanjutkan. Sambutan sukacita yang ingin kita berikan kepada Tuhan Yesus adalah rasa syukur. Sekali lagi, rasa syukur. Kita karena Tuhan Yesus selama ini telah memberikan waktu bagi kita, Ia telah memberi kesempatan kepada kita untuk dapat mempertahankan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada masing-masing kita. 2 Petrus 3 ayat 15. Pertanyaannya, persembahan syukur apa yang sudah kita persiapkan bagi Tuhan saat ini? Nah, paragraf kedua, saya sambung ke paragraf ketiga. Karena ini masih ada kaitannya dan harus kita uraikan bersama. Paragraf kedua menceritakan, bukan tentang euforia yang ada. Seperti halnya ketika kita disambut di perbelanjaan mall, supermarket, ataupun mungkin di
kafe-kafe ataupun di mana saja nggih. Di situ ketika masa Natal ataupun di bulan Desember ini itu banyak hiasan yang sangat menarik, ornamen-ornamen Natal dengan sebuah hiasan pohon Natal yang sangat tinggi, sangat indah, dihiasi apapun warna-warni, tetapi bukan seperti hal itu yang kita kerjakan. Sukacita yang bagaimana? Jawabannya ada paragraf ketiga, ungkapan syukur. Nah, ungkapan syukur ini yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Lantas, di bulan Desember ini, di tengah-tengah penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus, apa yang sudah kita persiapkan untuk mengucap syukur kepadanya atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita, atas berkat yang Tuhan curahkan untuk kita, rasa syukur apa yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Apakah panjenengan sudah mempersiapkannya? Dan apakah saya sudah mempersiapkannya? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Kalau belum, persiapkanlah. Nah, apa yang patut kita persiapkan saat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian? Paragraf selanjutnya memberikan sebuah cerita. Petrus mengingatkan kita bahwa bukan benda berharga yang Tuhan inginkan dari kita sebagai persembahan syukur kita. Akan tetapi Tuhan menginginkan persembahan syukur dari sikap hidup yang benar dari dalam diri kita. Sikap hidup yang benar dalam diri kita. Sebuah sikap hidup benar di hadapan Tuhan yang senantiasa mesti kita usahakan sepanjang hidup kita. Mulai dari berbalik dari sikap hidup yang lama ke dalam sikap hidup yang baru melalui pertobatan. Menjaga dan memelihara diri dalam sikap hidup takut akan Tuhan, memperlakukan dengan benar setiap orang yang kita jumpai, meskipun orang tersebut memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, dan masih banyak lagi yang lain. Dijelentrehkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, memiliki sikap hidup yang benar. Itu kesiapan rasa syukur kita yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Seperti apa dijelentrehkan saat ini bahwa sikap hidup yang kita lakukan yaitu berbalik kepadanya dalam sebuah perwujudan nyata, pertobatan. Mengganti manusia lama menjadi manusia yang baru. Yang lama berlalu, yang baru akan datang. Mewujudkan pertobatan senantiasa, setiap hari. Jikalau salah, mohon maaf kepadanya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Mewujud nyatakan pertobatan. Dan selanjutnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, memperlakukan setiap orang yang kita jumpai secara baik juga. Tidak bersengut, tidak mencaci, tidak membenci, tidak memaki, tidak menjatuhkan. Sikap kita baik kepada semua orang. Meskipun mungkin kita punya akar kepahitan, tetapi kita mencoba untuk baik kepadanya. Sikap ramah kita untuk semua orang itu wujud sukacita dan kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Dengan cara demikian bahkan kepada lain iman sekalipun tanpa harus fanatik, sempit. Agama kita paling benar, gereja saya yang paling benar, tetapi kita menyamaratakan semua orang, mengasihi sesama dan tanpa pandang bulu mempunyai sikap ramah kepada sesama kita manusia. Itu wujud sukacita yang kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Pertobatan dan juga mempunyai sikap yang baik kepada sesama. Sebagai rasa syukur kita bukan tentang material yang kita persembahkan kepada Tuhan. Memang itu penting, tetapi yang lebih penting adalah sikap hidup kita yang benar di hadapannya. Nah, sebagai akhir daripada hal ini, saya akan membacakan paragraf yang terakhir juga. Demikian, ketika kita telah melakukan semuanya itu tanpa beban dan tanpa keinginan untuk mendapatkan balasan dari sesama kita ataupun dari Tuhan, maka sukacita kita akan semakin penuh. Ini akan menolong kita sedemikian rupa menyambut Tuhan. Tuhan mencintai ketulusan, kesungguhan, dan kebenaran. Karenanya, mari kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa supaya dapat menyambut Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkati.
Jika kita benar-benar mengerjakan semuanya itu, berarti kita adalah manusia-manusia yang sejati, yang sudah secara penuh bersukacita menyambut kedatangan Tuhan, dan kita sudah siap mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Sudah otomatis kita akan dicintai oleh Tuhan, dan sudah otomatis janji Allah yang kedua kalinya akan datang ke dunia ini. Kita sudah siap dan kita menjadi mempelai perempuan di hadapannya, dan Tuhan mengenal kita, menyambut kita, dan membawa kita ke dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk sabda-Mu Tuhan. Sebagai bukti kami sudah menerima sabda-Mu, kami akan mengerjakan firman-Mu, menyambut-Mu dengan sukacita yang penuh, mewujud nyatakan pertobatan senantiasa yang dibaharui setiap harinya, dan juga mempunyai sikap yang baik kepada sesama kami. Sebagai perwujudan rasa syukur kami, dan kami siap menyambut-Mu untuk kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Mari Allah, ingatkanlah kami setiap harinya, agar kami dimampukan mengerjakan firman-Mu setiap harinya juga. Kami sambut dengan sukacita firman-Mu, dan kami sambut dengan sukacita kedatangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. So, my soul, long and dead, the deep.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat ini kita hendak memasuki sebuah pendadaran. Sebelum esok hari Minggu kita akan mengikuti perjamuan kudus. Oleh karena itu saat ini kita bersaat teduh untuk memasuki pendadaran di malam hari ini. Mari kita bersaat teduh. Kita hendak menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Pertanyaan yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan pertanyaan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam kesiapan hati kita merenung pertanyaan-pertanyaan ini di dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Dalam doa kami malam hari ini mempersiapkan perjamuan-Mu yang kudus di bulan Desember. Kami yang saat ini menyatakan diri siap melayani, siap menerima perjamuan-Mu yang kudus. Layakkanlah kami agar kami mampu memasuki dalam jamuan-Mu yang kudus, perjamuan kudus yang kami nantikan pula. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepadanya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekaligus dalam pendadaran pada malam hari ini, sekaligus dalam kita melakukan persekutuan doa di malam hari ini, kita hendak memberikan sebuah persembahan bagi namanya. Persembahan diiringi sebuah pujian dari Kidung Jemaat 450, bait pertama dan yang ketiga, hidup kita yang benar. Janganlah katakan
dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku, bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita bersama berdoa, menyerahkan persembahan ini dan sekaligus menutup persekutuan doa di malam hari ini. Mari kita berdoa. Mengaturkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Yesus yang kami sembah, yang kami sambut dalam Natal-Mu. Natal yang kedua kalinya juga hendak kami sambut kedatangan-Mu di muka bumi ini. Sesuai dengan janji-Mu. Dengan sukacita yang penuh kami menyambutnya. Dengan sukacita yang penuh kami mengucapkan rasa syukur kami di malam hari ini melalui persembahan yang boleh kami berikan, kami kumpulkan, kami satukan. Berkatilah persembahan ini sehingga besar manfaatnya bagi blok yang kami cintai, dan kami berdoa bagi mereka yang mengelola agar ada sebuah kebijaksanaan yang penuh ketika mengelolanya. Kami hendak mengakhiri segala rangkaian kami di malam hari ini dalam persekutuan doa ini. Kami yang hendak melanjutkan aktivitas kami, berkatilah kami, ataupun bahkan kami ketika mengakhiri pada saat hari ini dalam tidur kami untuk melepas penat lelah kami. Maka berkatilah kami, Tuhan berkatilah kami mohon dan siap menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Sebuah pujian akhir, Kembau Cinta Yesus sebagai ungkapan kita mencintai Tuhan selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
rencanamu.